Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ebis Subastiadi dari kelas 2B TKBN dengan nomor DP 2422001. Jadi pada kali ini saya akan mempresentasikan mengenai menerapkan wacana membumikan Islam di Indonesia dan membangun persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Baik, langsung kita masuk kepada apa itu sih pengertian tentang membumikan Islam di Indonesia. Jadi membumikan Islam itu adalah kita menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian disesuaikan dengan budaya, kemudian adat ataupun kondisi masyarakat Indonesia pada saat itu. Nah, dengan kita menerapkan membumikan Islam ini, maka terciptalah sikap toleransi, kemudian keadilan dan rasa persaudaraan. Nah, contoh penerapannya itu eh, ada menghargai perbedaan pendapat dan keyakinan orang lain, kemudian menjaga kerukunan antar umat, kemudian mengembangkan budaya gotong royong dan mengutamakan sikap saling menghormati dalam kehidupan. Nah, selain membumikan Islam di Indonesia, kita juga menerapkan salah satu konsepnya itu membangun kesatuan dalam keberagaman. Nah, di Indonesia sendiri itu kita kan memiliki keberagaman suku, kemudian beragam agama, bahasa, kemudian budaya. Nah, perbedaan-perbedaan tersebut itu bukan menjadi suatu masalah, yang harus kita perdebatkan, melainkan harus kita jadikan kekuatan untuk mempererat persatuan, bukan menjadi suatu sumber untuk menyebabkan perpecahan. Nah, bagaimana upaya kita membangun kesatuan dalam keberagaman tersebut? Yang pertama adalah menemukan sikap toleransi, menghargai sesama, kemudian menghormati perbedaan yang ada, kemudian memperkuat semangat persaudaraan dan gotong royong. Yang terakhir adalah menerapkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kemudian ada pula definisi lain dari kesatuan dalam keberagaman itu sendiri adalah kondisi di mana masyarakat dalam suatu negara tersebut tetap bersatu, tetapi memiliki perbedaan suku, agama, ras, budaya, bahasa, dan adat istiadat. Nah, dalam eh, Islam itu mengajarkan bahwa perbedaan itu adalah ketetapan atau takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita sikapi dengan saling menghormati dan menghargai. Nah, adapun bentuk-bentuk keberagaman di Indonesia itu ada banyak. Salah satunya adalah suku Jawa, suku Minang, suku Batak, dan lain-lain. Kemudian ada agama dan kepercayaan. Contohnya agama Islam, agama Kristen, Konghucu, budaya, dan Hindu. Yang ketiga adalah bahasa daerah. Nah, bahasa daerah ini juga beragam sesuai wilayahnya. Kemudian ada budaya dan adat istiadat. Dan yang terakhir adalah kondisi sosial dan ekonomi seseorang. Nah, dalam menerapkan konsep membumikan Islam di Indonesia dan menyatukan keberagaman, tentu saja ada beberapa tantangan yang umat Islam tersebut hadapi. Nah, seiring dengan perkembangan teknologi dan percepatan globalisasi, kemudian perubahan sosial itu semakin cepat. Nah, kemudahan informasi untuk diakses itu sangat memberikan banyak manfaat, tetapi juga membuka peluang hal negatif seperti tersebarnya hoaks, ujaran kebencian, kemudian paham-paham yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Nah, kemudian eh, jika kita tidak menyikapi perbedaan pandangan itu dengan bijak, itu dapat menimbulkan perpecahan di antara masyarakat. Nah, adapun tantangan-tantangan yang biasanya kita hadapi dalam membumikan Islam dan menyatukan keberagaman di Indonesia, itu yang pertama adalah adanya perbedaan pemahaman keagamaan. Kemudian adanya penyebaran hoaks dan ujaran kebencian untuk memecah persatuan sesama masyarakat. Kemudian adanya sikap intoleransi dan radikalisme. Kemudian rendahnya literasi keagamaan dan kebangsaan. Dan yang terakhir adalah politisasi agama ataupun agama sebagai wadah politisasi.
Nah, adapun strategi yang dapat kita terapkan untuk membumikan Islam dan membangun kesatuan dalam keberagaman. Nah, strategi yang dapat dilakukan kita sebagai umat Islam yang pertama itu mengamalkan nilai-nilai Islam itu secara konsisten, tidak tidak sehari iya sehari tidak dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kita wajib meningkatkan pendidikan dan pemahaman keislaman yang moderat. Kemudian kita juga dapat memanfaatkan media digital sebagai sarana dakwah yang positif. Kemudian kita juga sebagai umat Islam itu harus menghargai perbedaan dan memperkuat ukhuwah Islamiyah ataupun tali persaudaraan. Kemudian yang terakhir adalah kita sebagai umat Islam itu dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial dan kemasyarakatan. Baiklah, mungkin itu saja sekian presentasi singkat dari saya mengenai wacana membumikan Islam dan membangun kesatuan dalam keberagaman. Eh, Kurang dan lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.